Apa yang dimaksud dengan keton? Keton merupakan senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua buah gugus alkil, dua gugus aril, atau sebuah gugus alkil dan sebuah gugus aril. Keton biasanya kita kenal dengan alkanon. Ada perumusnya, yaitu di mana ini dia yang dinamakan karbonil diikat oleh dua gugus alkil atau aril. Adapun tata nama keton, yang pertama itu tata nama IUPAC. Dalam sistem IUPAC, penamaan senyawa keton diturunkan dari nama senyawa alkana dengan cara menggantikan akhiran A pada alkana menjadi on. Contohnya yaitu propanon, ada 2 butanon dan 3 pentanon. Nah, untuk keton tersubstitusi atau yang punya isomer, pemberian nama senyawanya memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu rantai pokok atau rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Ini dia seperti gambar rantai terpanjangnya. Ya, kemudian yang kedua, pemberian nomor atom dimulai dari atom karbon paling ujung pada rantai induk yang dapat membuat atom karbon gugus karbonil mempunyai nomor serendah mungkin. Nah, kita mulai dari kiri agar mendapatkan nilai gugus karbonil yang terendah. Karena yang sebelah kiri yang paling dekat dengan gugus karbonil, sehingga gugus karbonilnya nanti mempunyai nilai serendah mungkin. Nah, kemudian untuk menuliskan nama senyawa dimulai dari nama cabang, kemudian nama rantai induk. Ini dia cabangnya. Kita mulai dari nama cabang, baru rantai induk. Seperti ini. 3 etil cabangnya, 4 dan 5 dimetil, kemudian letak gugus karbonnya 2 heptanon. Kemudian yang kedua itu tata nama trivial. Tahapnya pertama tuh kita mengidentifikasi gugus alkil yang terikat pada karbon karbonil terlebih dahulu. Ini dia gugus alkil yang terikat pada karbon karbonil. Ada propil dan metil. Lalu untuk pemberian namanya kita mulai dengan menuliskan gugus alkil yang terikat pada atom karbon gugus karbonil tersebut sesuai dengan abjad. Kemudian diikuti dengan kata keton. Ini dia metil, propil, keton. Berikutnya pembuatan senyawa keton. Yang pertama, oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol sekunder dengan katalis natrium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan keton dan air. Kemudian air. Berikutnya mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas. Oksidasi uap alkohol sekunder dengan katalis tembaga panas akan menghasilkan keton dan hidrogen. Memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Keton dapat diperoleh dari pemanasan garam kalsium asam monokarboksilat. Adapun sifat-sifat keton, yang pertama itu bersifat polar, karena keton ini memiliki gugus karbon yang dapat larut dalam air. Yang kedua, keton suku rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Yang ketiga, keton suku sedang merupakan zat cair yang sukar larut dalam air dan berbau sedap. Yang keempat, keton suku tinggi merupakan zat padat. Yang kelima, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens, sehingga dapat digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Yang keenam, merupakan pelarut organik yang baik. Yang ketujuh, titik didih keton lebih rendah daripada alkohol dan lebih tinggi dari alkana dan eter untuk massa molekul yang relatif sama.
Berikutnya itu reaksi senyawa keton. Yang pertama ada reaksi adisi nukleofilik. Yang kedua ada oksidasi keton. Yang ketiga ada reduksi keton. Adapun manfaat dan kegunaan keton. Yang pertama, aseton digunakan sebagai pelarut organik. Yang kedua, keton siklik digunakan sebagai bahan untuk membuat parfum. Yang ketiga, aseton digunakan untuk menghilangkan cat kuku. Yang keempat, aseton sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlak. Yang kelima, isobutil metil keton atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Yang keenam, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius. Kemudian yang terakhir, selain aseton, beberapa senyawa keton banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik lainnya. Sekianlah penjelasan mengenai senyawa keton. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami apa yang telah disampaikan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.